Nasruddin. Saat ini saya sedang bertugas di SMP Negeri Pulau Barat. Tugas di tempat ini itu sudah saya jalani kurang lebih 7 tahun ya. Sekolah kami ini terletak di ujung barat Kabupaten Biaknumfor. Sekolah ini ada satu-satunya sekolah yang ada di bagian barat Kabupaten Biaknumfor ini itu yang ada di Kampung Yonggol SMP 1 di Barat. Dan sekolah itu dulunya itu berpola asrama. Semua anak-anak di wilayah barat ini itu bersekolahnya di sana. Dan setelah sekolah ini dibangun di tahun 94, beroperasi di tahun 95-96, barulah ada anak punya alternatif lain untuk sekolah di tempat lain selain SMP 1 di Yonggol. Seharusnya sekolah ini bisa menjadi etalase bagi anak-anak yang ada di kabupaten tetangga Supioi untuk datang bersekolah di sekolah ini, karena dari sisi lahan sekolah ini sangat luas, bangunan juga banyak, hanya saja mungkin belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal, termasuk bangunan-bangunan baru seperti perpustakaan, lab komputer, dan rumah dinas itu belum bisa dimanfaatkan karena masih terlilit masalah seperti perpustakaan dan lab itu masih kosong, belum ada isi, dan rumah dinas pun itu masih dipalang karena katanya upah itu belum dibayarkan semua. Tantangan berikutnya yang ada dalam sekolah kami, memang harus diakui bahwa anak-anak kami ini itu berasal dari sekolah yang boleh dikata tidak begitu optimal mungkin dalam pembelajaran, sehingga anak-anak masuk SMP itu belum dibekali dengan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi yang baik, sehingga agak sulit bagi kita guru untuk lebih meningkat, apalagi kalau di SMP kan sudah mata pelajaran. Tantangan yang lain yaitu memiliki kepribadian yang agak keras ya, bahkan oleh masyarakat kampung di sekolah kami ini itu kadang dijuluki zona merah ya, dalam tanda kutip ya, kita paham ya dengan istilah itu. Bicara mengenai kepribadian, ada kepribadian yang agak menggelisahkan ya, mengkhawatirkan bagi saya, yaitu mengenai jiwa kemandirian dan kolaborasi yang sangat rendah saya lihat. Nah, oleh karena itu saya menyusun sebuah praktik baik, praktik pembelajaran yang berbasis proyek sebagai jembatan sehingga penumbuhan, pembentukan kepribadian itu bisa diterima bahkan diwujudkan oleh peserta didik dalam kesehariannya. Praktik pembelajaran yang saya susun dalam hal ini yaitu pengolahan limbah kayu yang diolah menjadi arang berikat. Kenapa praktik pembelajaran itu yang saya pilih? Inspirasi awalnya itu berasal dari di sekitar rumah saya itu kan banyak mebel, banyak limbah kayu yang terbuang begitu saja. Tentu karena jaraknya yang lumayan jauh dari kota, sekitar 75 km dari kota Biak ya, yang namanya jarak jauh ya menuntut kehati-hatian, menuntut kewaspadaan. Tantangan berikutnya misalnya seperti kalau terjadi hujan lebat ya, angin kencang biasa mengakibatkan pohon tumbang, bisa menjadi kendala besar untuk kita bisa sampai di sekolah dengan cepat. Yang cukup besar yang pernah saya hadapi waktu terjadi peperangan antara kampung Suaipak dan kampung Ampur, bahkan mengakibatkan korban jiwa, menelan 3 korban jiwa yang meninggal dunia. Jadi hari itu jalan di Palang sama sekali tidak bisa dibuka, sampai berhari-hari belum dibuka. Jadi karena tidak bisa lewat ya, semua kendaraan putar balik masuk ke arah Supioi dan ambil jalur Biak Utara untuk ke kota. Dan itu jaraknya ya lumayan, bisa 2 kali lipat dari jarak yang biasa saya tempuh. Selamat pagi. Pagi guru. Kalian sehat? Sehat. Kuat. Bahagia. Bahagia. Supaya praktik kita bisa maksimal, makanya saya siapkan bahan baku dan alat-alatnya. Gambaran singkatnya begini. Kita akan membuat arang briket. Arang briket itu adalah apa? Adalah arang yang dipadatkan. Banyak limbah kayu hasil apa ini? Skap. Toh? Itu yang kita manfaatkan untuk menjadi bahan baku briket. Nah, makanya ini saya sudah siapkan. Menyiapkan bahan baku ini tidak gampang karena kita mesti bakar dia. Dan membakarnya itu tidak langsung dibakar dengan api, tidak, tapi kita kasih masuknya di panci. Sudah itu kita bakar dia dari bawah. Nanti dia hangus. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai bahan baku. Nanti itu yang kalian haluskan. Jadi masing-masing coba berperanan. Ada yang menunggu nanti menghaluskan, sudah itu air, ada yang masak kanji, sudah itu ada yang mencampur dan seterusnya dan seterusnya.
Nanti kita akan tunggu beberapa kali. Yang terkumpul itu ada berapa? 200 gram. Nah, 200 gram ini yang kita campur dengan kanji. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kita campur kanjinya dulu di air dingin? Kenapa kita langsung masak? Oke, supaya tercampur merah. Tidak. Kalau misalnya langsung kita masak, nanti bisa saja ada bagian yang menggumpal. Kita pakai supaya ini menjadi pelekat lengket. Ya. Sudah. Nah, setelah dianggap sudah rata di sini, sekarang kita melakukan pencetakan. Ya. Kita masukkan secukupnya begini. Oke, jadi kita wow, ini dia. Ini adalah hasil kerja keras kami. Sebutkan ulang langkah-langkahnya tadi apa? Menyiapkan bahan-bahan dengan cara kedua, haluskan. Selanjutnya, dicampurkan dengan alat pelekat. Oke, apa kan? Kita pakai dalam hal ini kanji. Lanjut. Ada berapa tahapannya? Minimal ada 4 tahapan yang kita lalui baru kita mendapatkan hasil. Sekarang Bapak tanya, apakah ada hasil yang datang tiba-tiba begitu saja? Tidak ada kan? Semuanya mesti dengan Proses. Proses itu penting atau enggak? Penting atau enggak? Penting. Sangat penting. Oke, sangat penting. Jadi anak-anak sekalian, tidak ada yang instan. Tidak ada yang datang turun dari langit begitu saja, tidak ada. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses atau tahap demi tahap. Kita belajar sesuatu kepribadian perjuangan melalui pembuatan briket. Kalau tadi kanjinya lebih banyak daripada arangnya, apakah jadi tidak? Tidak. Tidak kan? Atau misalnya sebaliknya, arangnya lebih banyak sekali, sementara kanjinya sedikit saja, apakah jadi juga? Tidak juga kan? Jadi semuanya mesti seimbang, padu, supaya hasilnya padu. Supaya hasilnya padu bagus seperti briket yang biasa. Itu yang sebetulnya Bapak ingin ajarkan pada kalian. Hargai langkah demi langkah atau proses demi proses. Tadi kami telah melaksanakan pembuatan briket. Menurut saya memang prosesnya terlalu banyak. Proses banyak namun kami menghasilkan arang briket yang bagus. Arang briket ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai sesuatu prosesnya memang banyak, tapi pasti kita akan berhasil. Kami juga memerlukan kerjasama antar sesama kita tim. Kerjasama antar kita sesama tim membuat apa yang ingin kita gapai bisa terjadi dengan cepat. Juga kerjasama tim membantu agar pekerjaan yang lebih berat bisa terjadi dengan ringan. Selamat siang teman-teman semua. Saya salah satu guru yang ada di SMP Negeri Biak Barat. Nama saya Ibu Rosita Manggis. Hari ini Panas bersama dengan siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 mereka melakukan praktek pembuatan arang briket ini dan sangat luar biasa hasilnya. Walaupun belum 100% untuk selesainya jadinya banyak, tetapi karena berhubung dengan hujan hari ini maka hasilnya sedikit tapi memuaskan. Sekalipun kita ada di daerah terpencil, tetapi ilmu yang kita dapat itu luar biasa.